Halo semua, kenalin nama aku Natasha Cahya Putri Adisa. Aku dari kelas O3. Di sini aku akan mereview salah satu novel yang berjudul. Teman-teman ada yang tahu gak? Apa sih novel itu? Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui alur cerita dan tokoh-tokohnya. Salah satu novel yang menarik untuk dikaji adalah Selalu Ada Ruang Untuk Pulang karya Karima Ifha yang diterbitkan oleh Gegas Media. Novel ini memiliki ketebalan kurang lebih 200 halaman dan mengangkat tema tentang keluarga, luka batin, serta perjalanan seseorang untuk memaafkan masa lalu dan menemukan makna rumah yang sesungguhnya. Kansa adalah seorang mahasiswi perantau yang berusaha menata ulang hidupnya setelah masa lalu kelam dan konflik keluarga yang belum selesai. Ia berjuang memulihkan luka batin akibat trauma, pelecehan, dan penolakan dari ayahnya. Dalam perjalanannya, Kansa bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Inara, Freya, dan Ezra yang membantu membuka matanya akan pentingnya kembali bukan hanya ke rumah, tetapi juga kepada Tuhan. Kisah ini menyuarakan harapan, keberanian, dan proses hijrah yang manusiawi. Kansa bertemu kembali dengan Inara, teman lama yang kini mengenakan hijab dan menjalani hidup lebih religius. Pertemuan mereka mengguncang batin Kansa yang masih bergulat dengan dunia malam. Kansa menjalani hidup sendiri sebagai mahasiswi. Ia harus bertahan dengan ekonomi pas-pasan, tekanan kuliah, dan tekanan emosional dari trauma masa kecilnya. Kehidupan lamanya belum benar-benar lepas. Ia kembali ke klub malam, menunjukkan sisi deskriptif dirinya yang belum sembuh. Bab ini menunjukkan puncak emosional Kansa. Ia merasa gagal, dibenci oleh ayahnya, dan tidak layak dicintai. Insiden mengerikan terjadi yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Trauma baru ini mendorongnya mempertanyakan arah hidup. Kansa nyaris mengalami kekerasan dari orang-orang, menambah luka batinnya. Disinilah ia mulai membuka diri terhadap bantuan profesional. Ia mulai bangkit. Ini adalah bab tentang kesadaran dan keberanian untuk memperbaiki diri. Masa kecil Kansa dikupas lebih dalam. Ia dulu adalah gadis lugu yang ceria sebelum keluarganya retak. Hubungan emosionalnya dengan Ezra berkembang, menghadirkan dilema antara cinta, ketergantungan, dan keinginan untuk sembuh sendiri. Kansa menjalani sesi konseling, mengungkap trauma masa lalu secara tuntas. Proses penyembuhan batin mulai serius di sini. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada diri sendiri dan menyalahkan masa lalu tanpa memberi ruang untuk sembuh. Langkah-langkah hijrah yang nyata dimulai. Kansa memperbaiki ibadah, menjauhi lingkungan buruk, dan mulai berdamai dengan diri sendiri. Ia bertemu teman-teman baru yang satu visi, membuatnya merasa diterima dan tidak sendirian dalam perubahan. Sebuah kejadian ekstrim terjadi. Ia diculik oleh orang dari masa lalunya. Ini menegaskan bahwa trauma bisa datang tiba-tiba meski kita sudah merasa lebih baik. Kenangan bersama Ezra membangun perasaan bahwa Kansa layak dicintai dan diterima. Kabar duka datang, menguji keteguhan imannya. Tapi kali ini Kansa tidak lari, melainkan menghadapi semuanya dengan tenang. Akhir novel menunjukkan bahwa cinta sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari pemahaman diri dan pengampunan terhadap masa lalu. Penulis menggambarkan trauma, luka batin, dan penyembuhan dengan sangat realistis dan manusiawi. Proses hijrah Kansa digambarkan secara bertahap dan tidak menggurui. Diksi sederhana tapi mengandung kedalaman emosi, cocok untuk remaja maupun dewasa muda. Isu keluarga disfungsional, pelecehan, tekanan sosial, dan mental health dibahas tanpa dramatisasi berlebih. Meski gelap, novel ini menyampaikan pesan optimistis. Tidak peduli seburuk apa masa lalu kita, selalu ada ruang untuk pulang. Di bab terakhir,
terasa agak terburu-buru dalam menyelesaikan konflik besar. Tidak semua percakapan menggambarkan kedalaman karakter, terutama tokoh pendukung. Cerita hanya fokus dari sudut pandang Kansa, perspektif Ezra, atau Inara mungkin akan menambah dimensi cerita.